Kita lanjutkan ke bagian keempat, yaitu arah pergerakan harga. Di chart itu arah pergerakan harga hanya ada dua, yaitu trending, termasuk ini trending up atau down, lalu flat. Kita mengukurnya itu dengan menggunakan SMA, yaitu kita lihat secara kasat mata saja arah SMA-nya. Jika datar-datar aja, maka kita katakan itu flat. Jika mempunyai arah seperti menanjak naik atau turun, kita katakan kondisinya sedang trending. Walaupun secara kasat mata itu arti datar itu kadang relatif, artinya bisa saja datar tapi bengkok sedikit, kita namakan trending atau flat. Tapi itu nanti kita bahas karena kita membutuhkan beberapa acuan untuk menentukannya. Saya contohkan seperti di sini, acuan weekly-nya kondisi trending. Di sini mulai flat. Nah, seperti di sinilah yang saya katakan tadi, agak rancu. Tapi ya kita abaikan dulu untuk sementara. Jadi yang jelas kita tahu kondisi trending. Di sini kondisi agak flat, sini flat juga. Sedemikian juga untuk acuan daily-nya. Misalnya di sini trending. Nah, di sini mulai flat. Ini trending lagi dan di sini flat lagi. Jadi jika kita membuat tabel untuk diisi seperti contoh titik A di sini, nanti tabelnya lebih kurang seperti ini. Kita membuat 3 acuan, monthly, weekly, daily, tapi yang saya contohkan hanya weekly dan daily saja. Contohnya di titik A tadi, acuan weekly-nya saya anggap cenderung flat, harganya abnormal down. Lalu acuan daily-nya trending down, harga abnormal down. Sementara itu dulu untuk pelajaran bagian keempat. Kita lanjutkan lagi ke bagian kelima, yaitu batas pergerakan harga. Setelah kita mengetahui arah pergerakan harga, maka kita juga harus tahu batas pergerakan harga. Sebenarnya batas pergerakan itu ada dua, yaitu yang dinamis dan statis. Yang dinamis itu seperti SMA dan Bollinger Band, lalu yang statis seperti support resisten atau pivot dan sebagainya lah. Sedangkan yang kita bahas ini untuk sementara hanya ini saja, yaitu SMA dan Bollinger Band-nya saja. Saya contohkan chart seperti di sini. Ini kita gunakan acuan kita gunakan hanya acuan weekly saja. Contohnya seperti ini. Jika harga turun, kita akan sell. Naik, kita akan buy. Lalu kita ikutin teruslah pergerakan harganya. Tapi kan ada kalanya saat kita buy, saat kita mengikuti pergerakan harganya, kita harus tahu juga sampai di mana kira-kira batas yang bisa membuat harga itu tertahan. Kalau contoh di sini, jika kita gunakan support resisten, mungkin, nah di sini kan harga pertama kali mencapai high-nya, lalu gak berhasil. Di sini untuk kedua kalinya, di sini mencoba untuk ketiga kalinya. Ini jika kita gunakan batas secara statis, yaitu support dan resisten, seperti contoh di bawah ini. Di sini sekali gak kuat menembus low yang baru, ya, lalu di sini dia mencoba lagi dan gak berhasil. Ini kita gunakan support dan resistennya. Selain support dan resisten, kita bisa gunakan batas seperti yang saya bilang tadi, yaitu batas dinamis, yaitu dengan menggunakan SMA dan Bollinger Band-nya. Ini saya hapus dulu. Oke, yang tadi ini kan acuan yang kita gunakan weekly. Saya tambahkan acuan monthly-nya. Nah, di sini acuan monthly
kita lihat dalam kondisi datar dari yang sebelumnya trending. Jadi pergerakan harga itu selalu trending, flat, dan ada kemungkinan trending lagi, entah itu trending up atau down. Jadi yang dimaksud dengan batas pergerakan harga ialah saat kondisi dalam keadaan flat, maka upper dan lower ini kita bisa gunakan sebagai batas. Jadi seandainya kita awalnya mengikuti gerakan weekly, seandainya kita tahu ini up, trending up, maka perhatian kita berikutnya ialah batas yang akan dilalui, yaitu upper weekly-nya. Maksud saya upper monthly-nya. Jadi upper monthly dalam kondisi flat bisa merupakan batas yang kuat. Ingat, ini hanya merupakan batas, gak berarti bahwa batas itu harga akan berbalik. Jadi untuk memastikan berbaliknya ya kita harus mengikuti pergerakan harganya juga. Batas pergerakan harga bukan hanya berlaku untuk acuan besar, tapi berlaku untuk semua acuan. Artinya, di mana ada kondisi yang flat, maka upper lower itu kita bisa gunakan sebagai batas. Saya contohkan seperti di sini. Saat kondisi acuan daily dari trending down mulai flat, maka upper ini kita bisa gunakan sebagai batas, dan lower ini juga. Demikian juga untuk di acuan yang lebih kecil, seperti ini. Setelah acuan 8 jamnya trending, sekarang mulai flat, maka upper ini bisa dijadikan sebagai batas.